Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada tim netral, tim oposisi, dan tim afirmasi. Kali ini, kita akan berdebat tentang ujian nasional tidak dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Deswita Restiningrum sebagai moderator. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan aturan-aturan debat. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bagi tim untuk memperkenalkan dirinya. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan bagi tim untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Yang terakhir, kesimpulan semua argumen atau pendapat dari semua tim akan dirangkum dan dijadikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Nirmala Putri dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Angga Saifullah Ridho dari tim afirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Chali dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Azwar dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absyafruddin dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Dodo Dimitri Sabani dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Desya Walisa Sabila dari tim netral. Perkenalkan, nama saya Dadindra Dinugraha. Saya menjadi notulen. Baik, terima kasih. Kita akan melalui sesi debat kali. Ujian nasional tidak bisa dijadikan patokan keberhasilan atau kemampuan siswa di sektor pendidikan, karena setiap daerah memiliki kualitas SDM berbeda-beda. Menilai kemajuan hasil belajar peserta didik tidak cukup dilihat dari hasil UN semata. Tidak ada alasan yang signifikan bahwa UN merupakan satu-satunya parameter terbaik untuk mengukur keberhasilan atau kemampuan belajar siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim afirmasi untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kami waktu untuk berpendapat. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh moderator. Nilai mereka rendah, belum tentu mereka tidak berhasil di bidang pendidikan. Sebab kualitas siswa-siswi itu tidak cukup dinilai dari nilai akademinya, tetapi dilihat juga dari nilai karakternya. Selain itu, kemampuan siswa-siswi dalam belajar itu berbeda-beda. Tidak semua murid mampu menguasai UN. Nilai UN juga tidak bisa dijadikan bukti yang kuat bahwa mereka benar-benar menguasai materi ujian. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim oposisi untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi atas pendapatnya. Sini saya kurang setuju atas pendapat Anda, karena seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang semua membutuhkan wujud nilai yang berkualitas. Ada banyak institut, sekolah, ataupun kampus yang memerlukan nilai akhir atau nilai UN. Contohnya, siswa atau siswi lulusan SMA atau SMP yang ingin masuk di institut TNI atau Polri, mereka dituntut untuk memiliki nilai UN yang bagus, dan mereka dituntut untuk menguasai materi UN. Karena dari nilai tersebut, kita bisa melihat kemampuan siswa atau siswi dalam memahami materi yang diberikan. Selain itu, dari nilai UN itu juga kita dapat melihat kemampuannya dalam mengingat semua materi yang telah diberikan sebelumnya, dan mampu mengingatnya walaupun ada banyak materi yang mereka pelajari. Jadi semakin bagus nilai UN yang dicapai, maka akan semakin berkualitas pula karakter mereka, serta dengan hasil UN yang bagus, mereka akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sekolah atau kampus maupun institut yang mereka inginkan. Berkaitan dengan nilai sikap yang Anda katakan lebih penting, menurut saya itu benar, tapi tidak 100% benar. Seperti yang kita tahu, pertumbuhan manusia berbeda-beda, ada yang lebih cepat dewasa, ada juga yang tidak. Jadi hal ini bisa diatur dengan cara memberikan pemahaman serta motivasi yang membuat mereka lebih berpikir dewasa dan dapat diatur serta menerapkan sikap sopan santun yang baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Kami sebagai tim netral setuju dengan pendapat kedua tim.
Ujian nasional memang bukanlah satu-satunya hal yang menentukan tolak ukur kemampuan siswa, karena tidak semua siswa yang mendapat nilai rendah adalah siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang rendah, begitu pula sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, banyak siswa yang dikategorikan merupakan siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi atau cerdas, ternyata saat ujian nasional malah mendapat nilai yang rendah ataupun sampai tidak lulus. Sedangkan anak-anak yang tidak dianggap biasa saja ataupun dikategorikan siswa atau siswi yang tidak cerdas justru mendapat nilai yang tinggi. Tetapi ujian nasional masih perlu dikembangkan. Di satu sisi ujian nasional memiliki kelebihan, tapi di sisi lain juga memiliki kelemahan. Di satu sisi ujian nasional dapat digunakan untuk menguji kemampuan siswa di beberapa sisi. Kita juga dapat memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Siswa atau siswi jika ingin memasuki jenjang perkuliahan, para siswa atau siswi harus memiliki nilai tinggi. Sementara di pihak lain, ujian nasional juga tidak dapat dijadikan sebagai salah satunya tolak ukur, karena tidak dapat mencakup aspek pendidikan lain seperti budi pekerti, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Sebelumnya, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan untuk tim afirmasi mengomentari pendapat dari tim oposisi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mengomentari pendapat dari tim afirmasi. Jika ujian nasional tidak menjadi tolak ukur kemampuan siswa, tentu saja kita menjadi tidak tahu untuk memahami sampai mana kemampuan anak tersebut, serta potensi yang dimilikinya. Siswa akan mendapatkan kesulitan untuk mengetahui kemampuan dirinya dalam menentukan pilihan dalam studi di tingkat pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan pemerintah menggunakan nilai yang ada di rapor sebagai nilai akhir ketentuan kelulusan. Dari hasil nilai ujian nasional, kita dapat tahu kemampuan materi dari anak tersebut. Kita juga dapat memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara kesinambungan. Terlebih lagi, melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi yang menjadi rebutan para siswa, sehingga tantangan bagi siswa untuk mengejar prestasi semakin berkurang dan bahkan bisa tidak menjadi hirauan siswa, ataupun semangat untuk giat belajar akan menjadi berkurang. Terima kasih pendapat yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk tim oposisi memberikan komentarnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan mengomentari pendapat dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pendapat dari tim oposisi karena tidak semua murid mampu menguasai materi UN. Nilai UN juga tidak bisa dijadikan bukti yang kuat bahwa mereka benar-benar menguasai materi ujian. Tapi banyak dari murid yang memiliki kemampuan di bidang non-akademik yang bisa mereka kembangkan, lalu bisa membawa mereka jauh lebih berhasil dalam belajarnya. Sebab pendidikan tidak hanya mencakupi akademik berupa pembelajaran dalam kelas, tetapi juga ada bidang non-akademik berupa kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tim netral memberikan komentarnya. Terima kasih. Komentar saya untuk kedua pendapat adalah hasil dari ujian nasional nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan di negeri ini. Meski tidak sepenuhnya, tapi setidaknya akan menjadi gambaran sejauh mana mutu dan kualitas serta seperti apa pendidikan negeri kita saat ini. Tetapi ujian nasional juga tidak bisa dijadikan tolak ukur kemampuan. Harus kita ketahui nilai dari seorang peserta didik tidak hanya ditentukan oleh soal-soal ujian, melainkan interaksinya dengan masyarakat, nilai religius, sosial, kemampuan di bidang non-akademik, dan bahkan sampai pada penerapan ilmu di masyarakat. Hal-hal ini tidak dapat dijangkau oleh ujian nasional sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua tim. Selanjutnya, Notulen akan membacakan kesimpulan yang kita dapat pada debat kali ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UN memiliki kelebihan serta kekurangan di bidang pendidikan. Nilai UN bisa dijadikan patokan sampai mana batas kemampuan akademis setiap siswa. Tapi di sisi lain, UN tidak mencakup aspek lain selain teori dalam kelas. Sehingga banyak opini pro dan kontra yang datang dari setiap orang. Nilai UN sangat berpengaruh dan berperan penting dalam keberhasilan karir atau pendidikan seorang siswa. Dan
nilai sikap semua bisa mengikuti asalkan mereka mampu memahami keadaan. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan kelulusan saat ini pemerintah menggunakan nilai yang ada di rapor sebagai nilai ketentuan kelulusan. Baik, terima kasih kepada semua tim yang telah mengeluarkan pendapat. Waktu untuk diskusi kali ini sudah habis, kita tutup. Terima kasih kepada tim pro dan kontra. Semoga tidak ada salah paham dan perselisihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.